Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dia Siti Rodiah dan teman seperjuangan saya Widya Fatimatuz Zahra. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang nikah mut'ah dan nikah wisata guna memenuhi tugas penilaian akhir semester mata kuliah Fiqih Munakahat Jinayat oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Alwi MPD. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Pengertian nikah mut'ah dan nikah wisata. Apa sih nikah mut'ah? Jadi, nikah mut'ah itu adalah nikah kontrak. Nah, jika dilihat dari arti bahasa ya, maka nikah mut'ah itu artinya pernikahan yang semata-mata tujuannya untuk hiburan atau untuk memuaskan syahwat semata. Itu jika dilihat dari arti bahasa. Adapun secara istilah, nikah mut'ah itu berarti seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan memberikan jumlah harta tertentu dalam waktu tertentu. Nah, pernikahan ini atau pernikahan kontrak atau pernikahan mut'ah akan berakhir sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan tanpa kewajiban memberi nafkah atau tempat tinggal dan tanpa adanya saling mewarisi antara keduanya, meninggal sebelum berakhirnya masa nikah mut'ah itu. Jadi disebut nikah mut'ah itu karena laki-laki bermaksud untuk bersenang-senang dengan wanita untuk sementara waktu sampai batas yang ditentukan. Persyaratan untuk melangsungkan nikah kontrak atau nikah mut'ah ini pun tidak terikat pada persyaratan sebagaimana yang lazimnya dilakukan untuk syarat sahnya nikah permanen. Jadi, ia dapat dilaksanakan dengan menghadirkan saksi ataupun tanpa saksi di depan wali, maupun sebaliknya, asalkan si perempuan yang dinikahinya itu setuju menerimanya. Menurut Ja'far Murtada Al-Amili, ia mengatakan bahwa yang harus terpenuhi dalam nikah mut'ah atau nikah kontrak itu adalah baligh, berakal, tidak ada suatu halangan syar'i untuk berlangsungnya perkawinan tersebut, seperti adanya nasab, saudara sesusu, masih menjadi istri orang lain, ataupun menjadi saudara perempuan istrinya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Al-Quran. Pada poin kedua, kita akan membahas tentang nikah wisata. Perlu teman-teman ketahui bahwa pernikahan yang bersifat sementara dikenal dengan istilah nikah kontrak sebagai terjemahan dari nikah mut'ah. Secara sepintas, dari nikah mut'ah dan nikah wisata, itu keduanya memiliki istilah yang sama. Tetapi bila kita telusuri lebih jauh, itu terdapat sisi-sisi perbedaan yang mendasar. Dalam berbagai referensi fikih munakahat, di dalam hukum keluarga, untuk menunjuk kepada jenis pernikahan yang sifatnya sementara, itu lebih dikenal dengan istilah nikah munqati atau nikah mut'ah. Sedangkan nikah biasa digunakan istilah nikah ad-daim. Sementara itu, untuk istilah nikah wisata itu sendiri muncul sebagai sosiologi di Indonesia
terutama di daerah-daerah yang pariwisatanya lebih maju dan lebih dikenal oleh masyarakat internasional. Terdapat di tempat wisata Puncak Bogor di Cianjur dan juga di Bali. Fenomena pernikahan jenis ini lebih banyak digandrungi oleh pelancong dari Timur Tengah dengan alasan untuk menghindari perbuatan zina. Berbeda dengan wisata dari Eropa yang tidak mengenal konsep zina seperti yang ada di dalam Islam. Nah, pelancong Timur Tengah itu merasa tidak nyaman dengan hal itu. Oleh sebab itu, satu-satunya jalan yang mereka tempuh adalah dengan melakukan nikah kontrak dengan prosedur yang sama dengan nikah biasa. Sehingga secara agama mereka itu mendapat pelegalan dan mereka berlindung di balik itu. Praktek pernikahan jenis ini sudah dimulai sekitar tahun 1980-an. Ketika itu, rombongan keluarga dari Arab Saudi datang berkunjung ke kawasan villa di daerah Puncak Bogor, yaitu di Cianjur, dengan bertujuan murni rekreasi bersama keluarga. Nah, oleh karena kondisinya yang sejuk di puncak sana tuh ya, terus juga pegunungannya yang hijau, maka kawasan ini itu menjadi tempat wisata yang disukai para turis Timur Tengah. Tujuan yang awalnya murni untuk menikmati puncak dengan membawa keluarga, tetapi belakangan itu mulai berubah dengan datang sendiri tanpa keluarga. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi tidak membawa keluarga tersebut. Nah, kawin kontrak menjadi satu-satunya pilihan bagi mereka yang datang ke kawasan puncak tersebut. Setelah pengertian nikah mut'ah dan nikah misyar atau nikah wisata yang sudah saya jelaskan tadi, terus apa sih hukumnya nikah mut'ah dan nikah wisata? Oke, kita ke hukum nikah mut'ah terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, dalam prinsip-prinsip sebuah pernikahan, nikah mut'ah itu sangat tidak sesuai dengan nikah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan. Dengan demikian, jelaslah bagi kita ya sebab-sebab diharamkannya nikah kontrak. Ya, karena apa? Karena selain tidak sesuai dengan misi diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan syariat yang dibawanya, nikah kontrak itu juga memiliki banyak mudarat, banyak banget, yang berdampak pada apa? Yang berdampak pada pertama agama, kedua masyarakat, dan ketiga itu akhlak. Oleh karena itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengharamkannya karena di dalamnya terdapat banyak kerusakan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu sebenarnya telah mengeluarkan fatwa nomor Kef/MUI/11/11/1997. Fatwa itu memutuskan bahwa nikah kontrak atau kawin kontrak itu haram hukumnya, dan pelaku yang nikah mut'ah itu harus dihadapkan kepada pengadilan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Lalu, apa hukum nikah wisata itu tersendiri? Nah, MUI, Majelis Ulama Indonesia, juga sama mengharamkan nikah wisata atau pernikahan yang dilakukan oleh wisatawan muslim untuk jangka waktu selama ia dalam perjalanan wisata.
itu haram. Nikah wisata dikatakan haram itu bukan karena akadnya sah atau batal. Kata nikah wisata dan nikah siri yang dari segi hukum wad'i akadnya sah, tapi dari segi hukum taklifi nikah tersebut bisa haram jika menimbulkan darar atau dampak-dampak negatif. Jadi nikah misyar atau nikah wisata itu adalah praktek pernikahan yang meniadakan kewajiban bagi suami untuk memberi nafkah. Itu jelas bahwa nantinya itu akan berdampak mudarat kepada si perempuannya. Dan nikah misyar atau nikah wisata itu terjadi karena praktek ini rujukannya bukan pada nas, melainkan praktik budaya jahiliyah Arab pra-Islam. Nah, praktik nikah misyar yang melandasi pernikahan itu hanya dasar mencari kesenangan seksual, bukan untuk menjalankan sunnah Rasul. Jadi begitu teman-teman semuanya. Maka dari sini kita paham bahwa nikah wisata dan nikah kontrak itu keduanya itu memiliki dampak apa? Pertama, merendahkan sebuah pernikahan. Kedua, mereka yang melakukannya itu sekedar sebagai sarana melampiaskan nafsu syahwat semata. Jadi bentuk pernikahan yang mengabaikan ketentuan-ketentuan Allah itu dianggap bukanlah pernikahan. Apalagi pernikahan yang hanya bertujuan untuk melampiaskan nafsu syahwat belaka. Nah, praktik nikah misyar atau nikah wisata itu pada dasarnya digolongkan sebagai bentuk praktik perzinahan, apalagi pelaku melakukan hubungan seks bebas. Inilah yang mengherankan kita, ya. Di satu sisi mereka berteriak untuk menegakkan syariat Islam. Termasuk apa? Termasuk memberantas perzinahan. Akan tetapi di satu sisi lain, ya, mereka berakrobat dengan dalil-dalil agama yang melegalkan. Lalu bagaimana dampak yang ditimbulkan dari nikah mut'ah dan nikah wisata itu tersendiri? Pertama, dampak yang ditimbulkan dari nikah mut'ah, bila ditinjau dari segi mudaratnya atau dampak negatifnya, kawin kontrak itu merupakan bentuk pelecehan terhadap kaum wanita, merusak keharmonisan keluarga, menelantarkan generasi yang dihasilkan dari pernikahan tersebut, menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin, meresahkan masyarakat karena tidak diwajibkan adanya wali dan saksi. Terus bisa jadi seseorang mengumpulkan antara dua bersaudara atau antara anak dan ibunya, atau hasil perkawinan nikah yang dilakukan sebelumnya. Bahkan bisa jadi ia mengumpulkan dengan ibunya karena ketidaktahuannya dan tidak adanya orang yang mengetahuinya. Nah, dalam prakteknya jelaslah nikah kontrak itu memang telah diharamkan, karena di sisi lain telah memberikan efek ketidakadilan bagi pihak perempuan. Itu yang pada umumnya. Oke. Terus dalam nikah mut'ah atau nikah kontrak itu terjadi sesuatu yang merugikan dari pihak yang merasa dirugikan. Jadi sulit untuk meminta pertanggungjawaban dan juga sulit untuk menimbulkan akibat hukumnya. Karena kenapa? Karena tidak ada bukti pencatatan pernikahan, sehingga jelaslah ya sulit untuk menuntut pihak terkait. Jadi jika kita mengetahui dari akibat hukum nikah kontrak ini, seharusnya kita mengubah atau sedikit memberikan pemahaman
pada orang yang mengambil keputusan untuk melakukan pernikahan semacam ini. Selanjutnya, bagaimana dampak yang ditimbulkan dari nikah wisata? Oke, dampak yang ditimbulkan dari nikah wisata pertama, stabilitas pernikahan. Nikah misyar atau nikah wisata mungkin tidak memberikan stabilitas yang sama dengan pernikahan tradisional atau nikah yang biasa. Maksudnya biasa itu sah secara agama maupun secara negara. Karena kenapa? Karena pasangan bisa tinggal terpisah dan memiliki batasan dalam komitmen mereka. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas dan stabilitas hubungan. Kedua, kewajiban finansial dan peran gendernya. Hal ini dapat mengarah pada kurangnya dukungan keuangan atau ketidaksepakatan tentang tugas rumah tangga dan keluarga. Ketiga, perlindungan hukum dan sosial. Hal ini dapat mempengaruhi hak waris. Ya, entah itu hak waris, hak asuh anak, dan hak-hak lainnya. Keempat, stigma sosial pasangan yang terlibat dalam nikah misyar atau nikah wisata mungkin menghadapi diskriminasi atau kritik dari keluarga maupun masyarakat. Kelima, berdampak pada anak. Anak-anak itu mungkin mengalami kebingungan atau perasaan terabaikan jika orang tua mereka tidak tinggal bersama atau memiliki komitmen yang lemah. Dan terakhir, etika dan religiusitas. Beberapa ulama dan cendekiawan Islam mungkin memiliki pandangan berbeda tentang nikah misyar. Menganggapnya tidak etislah atau bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Bagaimana tidak? Itu pasti ya, karena nikah misyar maupun nikah mut'ah itu sangat merugikan kaum perempuan. Oke, kita ke sesi kesimpulan. Dari yang sudah saya paparkan tadi, pada intinya yang perlu kita garis bawahi bahwa nikah yang batas waktunya ditentukan berdasarkan kesepakatan para pelaku di Indonesia dikenal dengan nama nikah kontrak. Nah, dalam istilah fiqih itu dikenal dengan sebutan nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu mengalami pasang surut dalam penetapan hukumnya, sampai akhirnya diharamkan selama-lamanya. Namun Syiah tetap membolehkannya. Loh, kok bisa? Kenapa? Itu karena Syiah dan nikah mut'ah atau nikah kontrak adalah kesatuan yang tak terpisahkan, laksana kendaraan dengan bahan bakarnya. Tapi tetap ya, nikah kontrak itu dilakukan tetap sangat menimbulkan dampak negatif dan ketidakadilan bagi perempuan juga anak-anak yang dilahirkan nanti. Untuk itu sebisa mungkin nikah kontrak itu dihindari. Selanjutnya, nikah wisata itu adalah bentuk pernikahan yang sah dalam beberapa konteks Islam. Tetapi hukumnya tetaplah haram karena memiliki mudarat yang besar yang akan terjadi pada masa selanjutnya. Untuk itu, perlu menumbuhkan kesadaran pada masyarakat, terutama untuk kaum perempuan, bahwa ia adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Ia bisa hidup sama dengan laki-laki bila ia menggunakan seluruh potensi yang ada dalam dirinya dengan cara menuntut ilmu pengetahuan.
Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami sangat mohon maaf, dan semoga ilmu yang kami sampaikan memberi pemahaman, inspirasi, juga menjadi bekal serta pelajaran yang berharga untuk kita di kehidupan yang mendatang. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.